Ya, selamat sore rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini mungkin kita akan belajar terkait BIM 360. Jadi, mungkin beberapa dari rekan-rekan semua belum mengenal apa itu BIM 360. BIM 360 itu merupakan sebuah platform di mana kita dapat berkolaborasi dengan stakeholder lainnya. Jadi, selain untuk tempat penyimpanan data, kita juga bisa berkolaborasi. Nah, nanti kita akan mencoba beberapa fitur yang ada di BIM 360 ini. Jadi BIM 360 sendiri itu yang kita punya itu ada fitur dokumen management, kemudian ada project management, ada field management, dan fitur aset. Jadi untuk dokumen manajemen sendiri itu merupakan sebuah fitur di mana kita bisa melakukan penyimpanan data serta melakukan kolaborasi dengan antar stakeholder lainnya. Jadi misalnya dengan MK ataupun dengan owner. Nah, sedangkan untuk project management itu biasanya digunakan untuk membuat request for information atau RFI. Terus kemudian ada juga untuk submittal, terus kemudian ada juga yang namanya minutes of meeting. Nah, di field management sendiri ini biasanya digunakan oleh para QC. Jadi untuk keperluan checklist segala macam itu kita bisa menggunakan field management ini. Nah, sedangkan aset sendiri itu biasanya untuk teman-teman yang berada di logistik ataupun procurement. Jadi mengetahui keberadaan aset itu apakah statusnya sudah di order atau sudah on-site dan lain-lainnya. Nah, tapi di video kali ini kita akan fokus ke dokumen manajemen. Dokumen manajemen sendiri dibagi menjadi 4, yaitu folder, kemudian ada reviews, transmittal, dan issue. Di folder sendiri, ini merupakan tempat kita untuk menyimpan data. Nah, hal ini mirip seperti punyanya Google, yaitu Google Drive ataupun OneDrive. Cuman yang membedakan dari fitur folders di dokumen manajemen ini, kita bisa melakukan kolaborasi dengan stakeholder lainnya. Jadi, misalnya seperti ini. Ketika kita mengupload sebuah gambar di Word, misalnya work in progress, nah, tentunya ini merupakan gambar-gambar yang masih sedang dalam pengerjaan. Nah, kemudian kita bisa melakukan submit gambar ini untuk dicek oleh MK. Jadi kita perlu men-set approval workflow-nya bagaimana. Nah, kemudian apabila approval workflow tersebut sudah jelas dan sudah disetting, maka kita bisa melakukan submit for review. Nah, contohnya seperti itu. Terus bagaimana sih caranya mengatur di workflow-nya ini? Pertama kita kita ke project admin, lalu kemudian kita masuk ke dokumen manajemen. Nah, di dokumen manajemen ini ada yang namanya reviews. Nah, maka kita akan membuat grade approval workflow di sini. Jadi sebagai contoh misalnya ini ada bisa one step approval atau two step approval ataupun three step approval tergantung dari proses approval yang masing-masing project lakukan. Nah, misalnya kita akan melakukan approval itu hanya misalnya dari kreator atau drafter ataupun modeler itu biasanya langsung ke PI. Nah, setelah PI itu nanti masuk ke PEM. Dari PEM yang akan mensubmit ke MK. Nah, kita bisa menggunakan 3 step approval ini. Jadi kita pilih next, kemudian namanya kita coba buat contoh approval proyek misalnya ini ya. Nah, kemudian kita memilih inisiatornya. Inisiatornya ini misalnya saya set saya sendiri sebagai modeler ataupun drafter. Nah, kemudian di initial review
satu ini kita pilih PI, misalnya kita pilih Mas Sabto Logipal. Nah, kemudian di review kedua itu biasanya ke PEM. PEM di sini kita misalkan ke Mas Noval. Ya, save. Nah, kemudian di final review ini tentunya ini adalah MK. Jadi misalnya MK-nya Pak Denny. Nah, kurang lebih workflow-nya ini. Jadi inisiatornya merupakan modeler, terus kemudian initial review 1 berarti PI itu Mas Sabto, terus kemudian initial review 2-nya itu misalnya PEM, itu Mas Noval, kemudian MK-nya adalah Pak Denny. Nah, kemudian di dokumen approval status nanti dari MK sendiri itu bisa mengapprove. Ikonnya akan jadi seperti ini di status kita approval gambar tersebut. Nah, kemudian rejected statusnya seperti ini dan approve tapi ada komennya. Jadi simbolnya nanti akan jadi seperti ini. Nah, kemudian ada action upon completion. Action upon completion ini bila kita gambar kita di approve, maka kita bisa mengcopy memindahkan file tersebut ke folder yang kita tujukan. Misalnya di sini select folder, misalnya kita untuk folder ke publish shop drawing. Jadi tadinya dari work in progress, kemudian nanti bisa di move ke publish shop drawing secara otomatis apabila sudah di approve oleh MK. Kemudian OK. Kemudian kita pilih save. Nah, ini langkah-langkah dalam membuat approval workflow itu sendiri. Nah, kemudian kita kembali lagi ke dokumen manajemen. Terus kemudian tadi posisi di work in progress ya. Nah, misalnya ada 4 gambar yang ingin kita kirim. Kemudian kita pilih submit for review. Kemudian select an approval workflow. Misalnya ini yang tadi telah kita buat contoh approval proyek A. Terus kemudian review name misalnya gambar MEP. Building automation system. Nah, kemudian kita cek lagi dokumen for review, ada total 4 dokumen dari folder WIP. Nah, kemudian kita apabila kita ada tambahan catatan atau bagaimana, mungkin kita bisa ketikkan di sini. Ini contoh catatannya. Nah, kemudian kita pilih submit. Nah, ketika kita mensubmit, tentunya nanti Mas Sabto akan menerima notification di emailnya bahwa ada beberapa dokumen yang perlu beliau review. Nah, kemudian apabila kita menginginkan untuk menotis teman-teman project lain, maksudnya teman-teman lain di project, nah ini kita bisa klik misalnya yang akan saya ibaratnya CC-kan ya, CC-kan misalnya ke Ignatius Bagus maupun ke Mas Ramsil. Kemudian pilih save, kemudian di send. Nah, kurang lebih seperti ini untuk workflow di review. Jadi kita tinggal menunggu apakah sudah direview apa belum, kita bisa melihatnya di sini. Jadi ini masih statusnya open. Review name-nya gambar MEP Building Automation, workflow contoh approval proyek A. Kemudian nah nanti approve atau reject-nya statusnya akan muncul di sini. Gitu. Nah, kemudian fitur yang berikutnya adalah transmittal. Jadi transmittal ini apa? Jadi transmittal di sini itu sebenarnya seperti kita ingin mengirimkan dokumen tersebut ke siapa. Jadi misalnya kita ingin mengirimkan gambar tersebut ke owner misalnya ya.
kita bisa publish your drawing, terus milih ini. Nah, kemudian kita pilih create transmittal. Nah, di create transmittal ini namanya apa, misalnya finish dinding. Kemudian penerimanya ini siapa aja ini? Tentunya select resipiennya yang sudah ada yang sudah menjadi project member tersebut. Jadi misalnya ke Pak Dani atau ke Mas Sabto. Nah, kemudian apabila kita sudah ini kan sudah inputkan, kemudian klik save. Nah, view permissionnya ini bisa kita set. Jadi si resipiennya itu juga bisa menerima notification siapa aja sih yang menerima, atau penerima hanya bisa menerima melihat bahwa mereka sendiri yang menerima. Nah, itu kita bisa mengklik pilihan opsi yang mana yang kita inginkan. Nah, terus kemudian kita review dokumen apa aja yang mau kita kirimkan. Terus kita beri pesan gambar sudah approve. Nah, kemudian tinggal kita create. Nah, otomatis transmittal ini akan dikirim ke masing-masing teman-teman yang kita kirimkan. Nah, bisa dilihat statusnya di sini, transmittal send, finish dinding. Nah, kemudian di create time-nya kapan, jumlah dokumennya kapan. Nah, ini muncul tulisan transmittal to has been sent. Nah, fitur yang terakhir atau fitur yang keempat dari dokumen manajemen itu adalah issue. Jadi issue sendiri ini misalnya kita sedang keliling-keliling di project, lalu tiba-tiba ada melihat sesuatu yang ganjil atau entah itu safety net-nya tidak terpasang atau bagaimana. Nah, kita harus melakukan laporan supaya safety net tersebut segera dikembalikan ke tempatnya atau dikembalikan seperti keadaan semula. Nah, yang kita lakukan adalah melakukan create issue. Jadi ketika kita create new issue ini, kita bisa memilih tipe mana aja yang pengen kita laporkan. Jadi contohnya misalnya tadi seperti safety net itu kan termasuk safety ya. Safety, kemudian statusnya option statusnya kita klik open, kemudian titelnya ini safety area lantai 10 belum terpasang. Ini. Nah, kemudian kita tinggal meng-assign ke orang yang bertanggung jawab di situ. Jadi misalnya assign to-nya ke HSE ya, misalnya terkait safety, misalnya HSE-nya adalah Mas Noval misalnya. Kemudian due date-nya kapan? Harus tanggal 20 ini harus sudah terpasang. Location-nya di lantai 4. Ya, tadi lantai berapa ya? Lantai 10 ya ternyata. Lantai 10. Nah, kemudian apabila ada dokumen yang bisa di-link-kan, kita tinggal meng-add dokumen di sini. Tapi kalau misalnya kita ada foto atau apa, misalnya dari HP, mungkin bisa difotokan. Cuman kalau dari sini sepertinya tidak bisa dimasukkan. Ya, tidak ada proses upload di sini. Jadi memang kalau dari HP kita bisa memotret kondisi di lapangan. Nah, kemudian root cause-nya apa? Misalnya quality terkait human ignorance of procedure misalnya. Description segera ditambahkan karena membahayakan pekerja. Misalnya seperti ini, terus kemudian kita tinggal pilih create. Nah, namun apabila kita juga perlu mengupload fotonya atau bagaimana, nah ini kita bisa diklik
kemudian pilih attachment. Nah, disinilah kita bisa drag and drop filenya, fotonya yang kita ambil di lapangan itu seperti apa, itu kita bisa langsung drag and drop di sini. Jadi tidak melalui create issue yang tadi, tetapi melalui sini untuk menambahkan foto di lapangan. Jadi seperti itu. Tapi kalau apabila kita menggunakan HP, kita tinggal memilih, kita tinggal membuka kamera terus kemudian foto. Jadi memang udah ada menunya gitu. Nah, mungkin tadi ketika kita membuat isu ada yang namanya location ya. Nah, bagaimana cara men-setting location tersebut? Kita bisa pilih ke, kita langsung menuju ke project admin. Nah, setelah project admin kita pilih ke location. Di menu inilah kita menambahkan location-location yang diperlukan. Jadi misalnya ini kan ada area 1, area 2, basement 1. Nah, kita tinggal menambahkan dan pilih new area. Area misalnya basement 2. Nah, ini juga arrangementnya juga kita bisa pindah-pindah basement 2, basement 1. Jadi kita bisa melakukan arrange. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran terkait masing-masing fitur di dokumen manajemen. Oh iya, satu lagi. Ketika kita melakukan folder ini, tentu tidak semua boleh akses ke foldernya. Jadi tidak semua orang bisa, misalnya nih, di share and engineering ini tidak boleh dilihat oleh owner ataupun MK. Nah, ketika owner sama MK kita sudah setkan menjadi member, tentu kita harus men-setting akses mereka itu ke folder apa saja. Nah, itu caranya, misalnya hanya di untuk owner itu hanya di folder owner ini. Jadi kita bisa setting ke permission. Nah, kemudian kita tambahkan melalui add sini. Jadi misalnya master Anvil kita tambahkan sebagai owner. Nah, permission levelnya kita set ke view download plus. Misalnya view hanya upload saja atau view download. Ini kita bisa add. Nah, jadi Mas Ramzil ketika kita sudah add, dia hanya bisa membuka di share in owner saja. Jadi tidak bisa melihat ke folder lainnya selain share in owner. Jadi seperti itu teman-teman untuk mungkin untuk review cepat ya terkait fitur-fitur yang ada di dokumen manajemen ini. Mungkin kita akan lanjut di video tutorial berikutnya. Jadi stay tune ya teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.